Video ini adalah part 11, lanjutan dari part 10 sebelumnya. Tapi saya ingatkan bagi kalian penonton animenya, konten ini pasti menjadi spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Tanjiro berusaha menebas pedangnya ke leher musuh. Telinga Tanjiro terasa sakit karena serangan kipas Karaku sebelumnya. Tapi dia yakin bisa menebas leher iblis itu. Lalu tiba-tiba ada seseorang muncul di belakang Tanjiro. Tanjiro merasakannya, tapi iblis di belakangnya itu baunya berbeda dengan emosi utama yang Tanjiro lawan sebelumnya. Tanjiro tidak tahu itu apa. Dia juga bingung harus melakukan apa. Tapi dia harus tetap menebas leher iblis itu. Pedang Tanjiro mengenai leher iblis itu, tapi lehernya keras. Tanjiro tidak bisa menebas lebih dalam lagi. Mungkin itu karena efek darah Nezuko telah habis. Kemudian muncul gennya, menyuruh Tanjiro minggir karena dia bersiap menembak iblis yang berada di belakang Tanjiro. Tanjiro salah perhitungan, gennya tidak bisa menembak karena Tanjiro menghalangi jalur tembaknya. Serangan iblis di belakang Tanjiro pun datang. Tanjiro tidak sempat menghindar, tapi Nezuko datang dan berhasil menyelamatkan Tanjiro. Mereka selamat, tapi kaki Nezuko putus terkena serangan itu. Lalu setelah itu terlihat iblis yang menyerang tadi. Dia bukanlah iblis sebelumnya. Tanjiro mengira itu adalah iblis keenam. Tapi tidak lama kemudian Tanjiro menyadari dia bukanlah yang keenam, karena Tanjiro tidak merasakan keempat iblis lainnya. Gennya pun bingung dengan apa yang terjadi. Iblis itu sebelumnya iblis amarah. Ketika Tanjiro menyentuh leher iblis kecil itu dengan pedang, iblis amarah mengangkat kedua tangannya. Dan dalam sekejap dia menghisap Karaku dan Urogi. Seolah-olah dia akan menghancurkan tubuh mereka, lalu menghisap mereka berdua. Kemudian iblis amarah itu mendekati Aizetsu. Aizetsu membuka mulutnya seolah dia protes, tapi dia berakhir sama terhisap tanpa mengatakan apapun. Dan tubuh iblis amarah pun berubah seperti itu. Iblis itu tidak membelah diri, tetapi sekarang menjadi terlihat semakin muda. Ini adalah gabungan semua iblis emosi kecuali iblis kecil tua yang mereka anggap tubuh utama. Lalu membungkus iblis kecil itu dengan akar-akarnya. Nafas Tanjiro tersendat. Tekanan auranya begitu kuat sampai jantung Tanjiro terasa sakit. Iblis itu tiba-tiba marah mengatakan mereka sampah dan jahat. Gennya hampir tidak sanggup berdiri karena tubuh dia kehilangan kekuatan. Saat dalam keadaan terdesak, manusia bukanlah satu-satunya yang bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Iblis yang dikenal dengan Hantengu berkali-kali dalam keadaan terdesak. Dan setiap itu terjadi, emosi kuatnya menjadi kepribadian baru. Dan memisahkan dirinya melalui jurus darah. Begitulah cara dia menang. Semakin buruk situasi yang dia hadapi, maka semakin kuat dia. Kemudian Tanjiro bertanya kenapa mereka yang dianggap jahat oleh iblis itu. Iblis itu mengatakan karena Tanjiro menindas yang lemah. Mereka mencoba memotong makhluk kecil yang lemah. Itu murni suatu ketidakadilan. Hanya orang barbar yang melakukan hal itu. Tanjiro marah. Dia bertanya makhluk kecil lemah apa yang iblis itu maksud. Tanjiro mengatakan bahwa iblis itu dipenuhi darah. Iblis itu sudah memakan 1 atau 200-an orang bahkan lebih. Tanjiro bertanya apa salah mereka. Mereka semua direnggut nyawanya semau iblis itu. Jadi Tanjiro menyuruh iblis itu untuk tidak bersikap seolah dia korban setelah membunuh dan memakan orang-orang. Tanjiro mengatakan otak iblis itu sudah gila dan benar-benar tidak bisa dimaafkan. Gennya terkejut dengan ucapan Tanjiro. Kemudian Tanjiro pun bertekad akan memenggal iblis jahat itu di sana saat itu juga. Sementara itu Tokito masih terjebak dalam penjara air milik Gyoko. Udara yang tersisa dalam paru-parunya masih cukup untuk mengeluarkan satu serangan. Tokito pun mengeluarkan nafas kabut jurus pertama, tapi serangan itu tidak bisa menembus penjara air milik Gyoko. Tokito tidak bisa menggunakan jurus tusukan pada dinding air itu, karena dia memakai pedang yang terkikis. Tokito merasa sudah tidak sanggup dan itu sudah berakhir. Tokito berterima kasih kepada Oyakata karena sudah mendukungnya. Tokito akan mati, jadi dia berharap Oyakata beruntung untuk mencari posisi pilar kedua. Lalu muncul Tanjiro di pikirannya. Tanjiro mengatakan kenapa Tokito berkata seperti itu. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tokito pun tersadar. Dia merasa aneh karena Tanjiro sebelumnya tidak pernah berkata seperti itu kepadanya. Dia pun bertanya siapa yang mengatakan hal itu. Lalu terlihat Gyoko menyerang Kanamori. Gyoko pun masuk ke dalam gubuk tua.
Gyoko bertanya-tanya kenapa mereka dengan putus asa melindungi gubuk tua itu. Gyoko mengira di gubuk tua itu ada kepala desa, tapi di sana terlihat Haganezuka sedang mengerjakan pedang legendaris yang Tanjiro dan Kotetsu temukan. Haganezuka mengatakan itu baja yang sangat bagus, itu pedang yang bagus. Dia belum pernah melihat teknik semenakjubkan itu. Gyoko pun menyadari di gubuk itu bukan kepala desa, karena hanya ada pemuda berumur di bawah 40 tahun. Tapi Haganezuka mengabaikan Gyoko. Dia terus bertanya-tanya tentang pedang itu. Dia menanyakan siapa pembuat pedang itu. Jika ada yang bisa membuat pedang seperti itu, kenapa dia tidak menuliskan namanya? Dan kenapa hanya meninggalkan satu huruf saja? Tapi Haganezuka sangat mengerti. Konsentrasi Haganezuka sangat kuat sekali. Dia begitu fokus dengan pekerjaannya sampai dia tidak menyadari adanya iblis Gyoko. Gyoko begitu kesal. Dia belum pernah berkonsentrasi sekeras itu sebelumnya. Gyoko merasa tidak boleh kalah sebagai seorang seniman juga. Gyoko kemudian menyerang Haganezuka. Tapi Haganezuka tetap fokus mengerjakan pedangnya walaupun tubuhnya tercabik. Di sini pun topeng Haganezuka terbelah dan akhirnya kita bisa melihat wajah asli dari Haganezuka. Gyoko semakin kesal karena Haganezuka tidak mau berhenti. Haganezuka mengatakan alasan pembuat pedang tidak mengukir namanya di pedang hebat itu karena satu karakter huruf itu adalah satu-satunya tujuan dia membuat pedang hebat itu. Pedang itu ditempa hanya untuk satu alasan itu. Kanamori mengkhawatirkan Haganezuka, sedangkan Gyoko semakin kesal. Sebenarnya dia bisa saja membunuh Haganezuka langsung, tapi dia benar-benar ingin membuat Haganezuka mengabaikan pedang itu. Gyoko ingin menghancurkan konsentrasi Haganezuka. Sementara di luar gubuk, penglihatan Tokito sudah mulai kabur. Dia sudah kehabisan nafas. Orang yang mirip Tanjiro itu muncul lagi dan mengatakan bahwa hanya kau seorang yang bisa menentukan takdirmu. Semua itu ada jalannya. Jangan menyerah. Seseorang pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Tokito sedikit kesal mendengar ucapan itu, karena pada akhirnya dia harus bergantung kepada orang lain. Itu situasi yang terburuk. Orang yang mirip Tanjiro itu kembali mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa kau lakukan sendiri. Itulah kenapa orang-orang harus saling bekerja sama dan saling membantu. Tokito berpikir tidak ada yang akan menyelamatkannya, karena mereka semua lebih lemah dari dirinya. Harusnya dirinya berjuang lebih keras lagi, tapi dia melakukan kesalahan. Tanpa Tokito sadari, dia selalu melebih-lebihkan kekuatannya hanya karena dia seorang pilar. Tanjiro mengatakan Tokito tidak salah. Tokito masih baik-baik saja. Tapi Tokito sekarang sekarat karena dia merasa banyak melakukan kesalahan. Kemudian ada seseorang yang menusuk penjara air Gyoko dari luar dengan pisau. Dia adalah Kotetsu. Kotetsu tidak akan membiarkan Tokito mati. Dia bertekad akan mengeluarkan Tokito dan menyelamatkannya. Kotetsu kesulitan menembus dinding air itu. Itu sangat kenyal dan menjijikan. Tokito mengatakan bahkan dirinya tidak bisa memotongnya, jadi mustahil untuk Kotetsu melakukannya. Tokito mengatakan juga Kotetsu punya masalah yang lebih besar untuk dikhawatirkan. Tokito menyuruh Kotetsu untuk pergi melindungi kepala desa. Mungkin itu mustahil, tapi Tokito menyuruh Kotetsu untuk membawa pisau yang sedang Kotetsu pegang dan lari dari tempat itu. Kemudian ada monster ikan yang muncul dan menyerang Kotetsu. Monster itu menghampiri Kotetsu dan menusuk Kotetsu di bagian vitalnya. Menurut Tokito, Kotetsu akan mati. Tokito menyuruh Kotetsu untuk segera menutup lukanya, kemudian lari. Tokito melarang Kotetsu untuk mencoba mendekatinya dan menyelamatkannya, karena tidak mungkin bagi Kotetsu untuk menyelamatkan Tokito. Tapi apapun yang dikatakan Tokito, Kotetsu tetap mencoba membantu Tokito. Kotetsu kemudian menyentuh dinding air itu, lalu terlihat gelembung udara di dalamnya. Tokito langsung mengingat perkataan Tanjiro, membantu orang lain pada akhirnya akan berguna juga untukmu. Dan manusia adalah makhluk hidup yang bisa memunculkan kekuatan yang hebat demi orang lain. Kemudian Tokito mengeluarkan nafas kabut jurus kedua, dan kali ini dia berhasil menghancurkan penjara air itu. Tokito menghancurkan air dengan merubahnya menjadi kabut. Ternyata yang dilihat di pikiran Tokito itu adalah ayahnya. Ayahnya memiliki mata yang sama persis dengan Tanjiro, jadi dia terlihat seperti Tanjiro. Tokito berhasil keluar dari penjara air itu, dan dia mencabut jarum yang menusuk di seluruh badannya. Jarum-jarum itu membuatnya mati rasa, dan jika tidak keluar dari penjara air itu, dia benar-benar akan mati. Sementara itu ada sedikit kilas balik atau ingatan Tokito yang mulai muncul, di mana ayahnya Tokito ternyata seorang penebang pohon, dan sebagai seorang putranya dia juga sering membantu ayahnya. Tokito mengingat perkataan Oyakata. Saat itu Oyakata mengatakan untuk tidak berpikir terlalu keras, karena begitu ingatannya kembali,
Tokito akan menjadi lebih kuat. Tokito mengecek kondisi Kotetsu, tapi tiba-tiba ada serangan datang dari arah belakang. Tapi Tokito berhasil mengantisipasinya dengan sangat mudah. Lalu Tokito tiba-tiba batuk, karena ada air di dalam paru-parunya. Saat itulah ingatan masa lalu Tokito muncul lagi. Ibunya sakit demam yang ternyata itu adalah penyakit bronkitis. Dan itu membuatnya meninggal. Ayahnya pergi untuk mencari tanaman obat. Tapi dia jatuh dari tebing dan meninggal juga. Kemudian Kotetsu menyuruh Tokito untuk meninggalkannya dan pergi menyelamatkan Haganezuka. Kotetsu meminta Tokito untuk melindungi pedangnya. Setelah itu muncul lagi sebuah ingatan. Orang tua Tokito meninggal ketika dia berumur 10 tahun. Dia sudah hidup sendiri sejak umur 10 tahun. Tapi Tokito menyangkal ingatan itu. Dia hidup sendiri sejak umur 11 tahun. Dia pun menyadari kalau dia punya saudara kembar, yaitu dia memiliki seorang kakak yang bernama Yuichiro. Menurut kakaknya, kasih sayang itu tidak berguna untuk manusia. Sebaik apapun perlakuanmu kepada orang lain, kau tidak akan mendapatkan balasan yang sama. Tokito menyangkalnya. Menurutnya berbuat baik juga akan berguna untukmu. Itu yang dikatakan ayahnya. Menurut kakaknya, perkataan orang yang mati karena berusaha menolong orang lain itu tidak ada artinya. Tokito bertanya kenapa kakaknya berbicara seperti itu. Padahal ayahnya berusaha menolong ibunya. Kakaknya menjawab tanaman obat tidak akan bisa menolong ibu mereka saat kondisinya sudah seperti itu. Tindakan ayah mereka sangat bodoh. Kalau ayah mereka tidak pergi saat ada badai, maka hanya ibu mereka yang akan mati. Tokito kesal karena ucapan kakaknya sangat kejam. Kakaknya hanya berbicara jujur. Kakaknya tidak menyaring perkataannya ketika dia berbicara. Rasanya Tokito berubah menjadi kakaknya ketika dia hilang ingatan. Tokito merasa hidup bersama kakaknya seperti hidup di neraka. Dia berpikir kakaknya membencinya. Dia pikir kakaknya orang yang sangat dingin. Ketika musim semi datang, seseorang mengunjungi mereka. Dia adalah istri Oyakata. Dia sangat cantik. Awalnya Tokito mengira itu adalah roh pohon birch putih. Tapi pada akhirnya kakaknya mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Amane. Amane mengatakan mereka adalah keturunan ahli pedang dan mereka adalah orang hebat yang bisa menggunakan nafas pertama. Tapi pada akhirnya kakaknya mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Amane atau istrinya Oyakata. Kakaknya tidak peduli karena itu bukan urusan dia. Tokito pun sejak saat itu ingin menjadi ahli pedang dan menyelamatkan mereka yang menderita karena iblis. Kakaknya terlihat sangat marah mendengar ucapan Tokito. Kakaknya mengatakan sambil berteriak menanggapi ucapan Tokito yang mengatakan bisa melakukan sesuatu. Orang lemah yang bahkan tidak bisa memasak nasi seperti Tokito tidak mungkin bisa menjadi ahli pedang. Dia tidak akan bisa menyelamatkan orang. Itu hanya omong kosong. Tokito mirip dengan ayah dan ibunya yang terlalu optimis. Kakaknya bertanya apa sebenarnya yang ada di kepala Tokito. Ibu mereka sekarat karena dia bekerja keras dan tidak memberitahu mereka kalau sebenarnya dia sakit. Ayah mereka pergi saat sedang badai untuk mencari tanaman obat. Padahal kakaknya sudah melarangnya pergi dan ibu mereka pun sudah menyuruh ayahnya untuk tetap di rumah. Menyelamatkan orang adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpilih. Mereka hanya anak-anak. Apakah hanya karena leluhur mereka ahli pedang, maka mereka bisa melakukan sesuatu? Yang bisa mereka lakukan hanyalah mati seperti anjing di luar. Karena mereka adalah anak dari ayah dan ibu mereka. Kakaknya mengatakan Amane hanya memperdaya mereka dan pasti merencanakan sesuatu. Kakaknya pun menyudahi pembicaraan itu dengan sangat marah. Mereka berhenti berbicara, tapi Amane terus saja ke rumah mereka dan bahkan kakaknya pernah menyiram muka Amane. Kemudian Tokito dan kakaknya bertengkar karena hal itu. Musim panas datang, dan tahun itu sangat panas. Mereka berdua saling marah satu sama lain. Malam di musim panas itu sangat panas, dan serangga pun sangat berisik. Lalu pintu rumah mereka terbuka saat mereka sedang tidur. Kemudian iblis masuk. Iblis itu mengatakan mereka hanya penebang pohon miskin. Mereka tidak berguna bagi siapapun. Ada atau tidak adanya mereka tidak ada bedanya. Warna matanya merah pekat. Tokito merasakan sesuatu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Perasaan itu mencuat dalam perutnya. Itu adalah perasaan murka. Tokito tidak mengingat yang terjadi setelahnya. Dia tidak pernah mengira bisa berteriak sekencang itu. Ketika dia sadar, iblisnya sudah hampir mati. Meskipun kepalanya hancur, iblis itu masih bisa bergerak seakan dia tidak bisa mati. Tapi kemudian matahari muncul dan iblis itu pun hancur menjadi debu. Tokito tidak peduli dengan hal itu. Tokito hanya ingin pergi melihat kakaknya, tapi tubuh dia berat seperti tembaga. Rumahnya sudah berada di depan, tapi butuh waktu berjam-jam untuk sampai di sana. Kakaknya ternyata masih hidup, tapi dia sekarat. Kakaknya berdoa supaya adiknya bisa selamat, karena adiknya berbeda dengannya. Dia anak baik. Adiknya ingin berguna, tapi kakaknya halangi.
Kakaknya menyadari dirinya lah yang jahat. Jika dewa hendak memberikan hukuman, maka hukumlah dirinya. Kakaknya tahu sekarang, arti dari namamu dalam Muichiro yaitu tidak. Dalam kata tidak terbatas. Kalau Tokito melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, Tokito akan mengeluarkan kekuatan yang tidak terbatas. Karena Tokito adalah orang terpilih. Kemudian kakaknya mengatakan, sebaik apapun Tokito dalam kehidupan, dewa tidak akan melindungi Tokito. Maka dari itu kakaknya yang melindunginya. Kakaknya pun meminta maaf kepada Tokito karena kasar dan tidak berbuat baik kepada Tokito. Menurutnya berbuat baik kepada orang lain hanya bisa dilakukan orang terpilih. Kemudian cerita kembali memperlihatkan Haganezuka yang masih bertahan dari Gyoko. Apapun yang Gyoko lakukan, Haganezuka terus saja menajamkan pedangnya. Padahal Gyoko telah merenggut satu matanya, tapi Haganezuka tetap saja menajamkan pedangnya. Saat lengah, tiba-tiba Tokito menyerang Gyoko. Tapi Gyoko menyadarinya dan berhasil menghindar. Gyoko terkejut Tokito berhasil lolos dari guci air miliknya. Gyoko tidak menyadari karena dia mengira Tokito akan langsung mati. Tapi sekarang terlihat sebuah tanda di dahi dan pipi Tokito. Berdasarkan info Muzan, bocah beranting memiliki tanda yang mirip dengan Tokito. Tapi Gyoko tidak peduli. Gyoko bertanya-tanya kenapa wajah Tokito terlihat santai. Padahal seharusnya dia lumpuh karena serangan sebelumnya. Dan kenapa serangan Tokito sekarang lebih cepat dan bisa mengenainya. Lalu Gyoko mengeluarkan gurita dalam gucinya. Tokito tidak bisa memotong gurita itu karena pedang dia terkikis. Gurita itu pun akhirnya menghancurkan gubuk. Haganezuka terhempas, tapi dia tetap mengambil batu asah dan terus menajamkan pedangnya. Gyoko menganggap Haganezuka sudah tidak waras, tapi itu tidak masalah. Pertama, Gyoko akan menghabisi Tokito, lalu pandai besi Haganezuka. Tokito dan Kanamori tertangkap kaki gurita milik Gyoko. Kali ini Gyoko benar-benar akan menghancurkan dan menyerap Tokito. Tapi kali ini Tokito berhasil menebas kaki gurita itu. Kanamori memberikan pedang baru buatannya. Tokito berterima kasih kepada Kanamori. Kanamori mengatakan dia hanya mengikuti arahan dari pembuat pedang pertama Tokito. Kanamori melakukannya sama persis seperti yang Tetsuido tulis. Tetsuido adalah pembuat pedang pertama Tokito. Dia meninggal karena serangan jantung. Menurut Gyoko, seberapa banyak pun pedang yang Tokito gunakan, hasilnya akan tetap sama. Tokito merasa pedang buatan Kanamori pas sekali. Lalu ada sedikit kilas balik tentang Tetsuido. Tetsuido mencemaskan Tokito. Apakah akan ada yang memahami Tokito tentang berbagai hal yang sudah Tokito lalui? Senyaris apa Tokito mengatasinya? Kesulitan yang Tokito alami karena ingatan yang hilang, dan kerja keras Tokito yang membuatnya muntah darah. Apakah akan ada orang yang memahami hal itu? Setiap kali Tetsuido membuatkan pedang untuk Tokito, air mata selalu keluar dari matanya. Tetsuido mengatakan umurnya tidak akan lama lagi. Dia tidak cukup tua untuk takut kematian. Tapi Tokito masih membuatnya cemas. Kilas balik selesai. Saat ini Tokito meminta maaf karena telah membuat Tetsuido khawatir. Dan dia mengatakan bahwa sekarang dirinya baik-baik saja. Tokito menghampiri Gyoko dan menebas gurita itu dengan sangat cepat. Tapi Gyoko berpindah ke guci yang lain. Menurut Gyoko, walaupun Tokito bisa mencincang guritanya dengan sangat cepat, tapi Tokito masih belum bisa menandingi kecepatan guci-gucinya. Tapi Tokito meragukan hal itu. Tokito mengatakan sepertinya indera Gyoko sudah tumpul karena sudah hidup selama ratusan tahun. Ternyata saat itu leher Gyoko berhasil ditebas oleh Tokito. Tokito tidak ingin meladeni permainan guci bodoh Gyoko itu. Tapi Gyoko terlihat tersenyum dan mengatakan untuk tidak meremehkan dirinya. Tokito berkata jujur kepada Gyoko bahwa Gyoko akan langsung mati saat Tokito menebas kepalanya. Karena entah kenapa saat ini Tokito merasa sangat bersemangat. Gyoko merasa terhina dengan ucapan bocah seperti Tokito yang baru hidup sekitar 10 tahunan. Tokito mengatakan tidak ada yang bisa dipuji dari Gyoko. Penampilan dan omongannya menjijikan. Tapi Gyoko mengatakan dirinya adalah puncak keindahan. Tokito hanya tidak bisa melihat keanggunannya saja karena Tokito orang bodoh. Tokito mengatakan Gyoko hanya bisa bersembunyi di dalam guci. Gyoko marah, dia mengatakan orang kerdil seperti Tokito tidak akan bisa menyentuh lehernya. Tokito membalasnya, menurut Tokito dia tadi berhasil menyentuh leher Gyoko. Ditambah Gyoko pun pendek. Gyoko telah membicarakan dirinya sendiri. Gyoko mengatakan provokasi Tokito sangat murahan. Dia tidak akan terpancing. Lalu Tokito kembali memprovokasi Gyoko. Dia mengatakan heran dengan guci Gyoko yang cacat.
karena sisi kiri dan kanannya tidak sama dan terlihat sangat jelek. Dan kali ini Gyoko pun marah dan terpancing provokasi Tokito. Gyoko bertanya pot bagian mananya yang cacat. Kemudian dia mengeluarkan ratusan ikan pembunuh. Tokito mengeluarkan nafas kabut jurus keenamnya dan menebas semua ikan pembunuh itu. Gyoko kaget dengan kecepatan Tokito. Dia heran juga Tokito tidak terpengaruh racun sebelumnya. Tapi hal itu tidak masalah, karena ikannya menyebarkan racun cair sebelum pedang Nichirin Tokito menebasnya. Racun itu bisa diserap melalui kulit. Saat racunnya mengenai orang, dia bisa langsung mati. Lalu Tokito mengeluarkan nafas kabut jurus ketiga dan langsung menghempaskan seluruh ikan beserta racunnya. Tokito mendekati Gyoko dan menebas lehernya, tapi Gyoko bisa berganti kulit. Tubuh aslinya kabur ke pohon. Itu adalah wujud asli Gyoko. Tokito orang ketiga yang melihat Gyoko dalam bentuk seperti itu. Gyoko benar-benar marah. Jika dia serius, dia tidak membiarkan satu orang pun hidup. Sisik tembus pandang Gyoko lebih keras dari berlian. Dia membuatnya di dalam guci. Gyoko menyuruh Tokito untuk tunduk di hadapan keindahan sempurnanya itu. Kini tubuh Gyoko seperti ular bersisik. Tokito hanya terdiam dan tidak menanggapi sesuatu. Tokito hanya diam karena sebelumnya Gyoko menyuruhnya diam. Dan Tokito sama sekali tidak terkejut akan perubahan Gyoko itu. Gyoko kemudian menyerang Tokito. Tokito menghindar ke sebuah pohon. Kali ini Gyoko mengejek perkataan Tokito sebelumnya tentang berlari ke pohon. Tokito mengatakan itu karena Gyoko sangat bau. Hidungnya hampir meleleh. Kekuatan Gyoko sekarang yaitu bisa merubah benda yang disentuhnya menjadi ikan-ikan kecil yang lucu. Kecepatannya pun meningkat. Tubuhnya tidak hanya lembut, tapi juga elastis. Ditambah lagi sisiknya lebih cepat dari ombak. Gyoko menyatakan dirinya adalah sesuatu yang tidak mengenal batas. Tokito hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Gyoko boleh terlihat mencolok sesuka hatinya. Tapi itu sia-sia jika Gyoko tidak bisa menyentuh Tokito. Pertarungan Tokito yang ingatannya sudah kembali melawan Gyoko dengan wujud aslinya akan segera dimulai. Oke, alur cerita Kimetsu no Yaiba part 11 berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan narasi. Ja, mata ne, sugi no video ni, aoyo, bye-bye.